Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas. Ya teman-teman semua, terima kasih atas support dan dukungannya untuk selalu klik subscribe dan like ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas soal tentang tes wawasan kebangsaan ya teman-teman TWK dengan subtema pilar negara untuk SKD, CPNS, dan Kedinasan 2024. Ya teman-teman, tetap semangat ya dalam menyambut dan mempersiapkan diri dalam SKD, CPNS, dan Kedinasan. Yuk kita mulai soal nomor 1. Di sebuah daerah di Indonesia, dua kelompok etnis yang berbeda telah lama berselisih dan terjadi konflik. Kelompok A ingin mendirikan pemerintahan mereka sendiri dan mengklaim wilayah mereka sebagai negara merdeka. Bagaimana Anda menilai situasi ini berdasarkan prinsip kesatuan negara Indonesia? Nah, di sini teman-teman ada dua kelompok etnis ya yang ingin memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ya? Kita lihat option A. Oke, kelompok A harus mencari solusi damai dan berunding dengan pemerintah pusat. Nah, apakah ini jawaban yang tepat? Nah, kita simpan dulu ya teman-teman, karena salah satu solusi juga itu adalah melakukan perundingan ya, solusi damai perundingan. Nah, kita simpan dulu, kita lihat option B. Kelompok A berhak untuk memisahkan diri dan mendirikan negara merdeka. Ini merupakan bukan sebuah solusi untuk kesatuan negara Republik Indonesia ya. Jadi kalimat negatifnya ini memisahkan diri ya. Nah, berarti ini kurang tepat. Nah, berarti itu bukan solusi untuk mencapai prinsip kesatuan negara Republik Indonesia ya. Kita lihat bagian C ya. Konflik etnis adalah masalah internal dan tidak ada kaitannya dengan kesatuan negara. Ini sudah kurang tepat ya, di sini sudah tidak benar, ini tidak ada kaitannya dengan kesatuan negara Indonesia, itu sudah statement yang kurang tepat ya, salah teman-teman. Nah, kita lihat bagian D ya. Pemerintah pusat harus menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kelompok A. Nah, di sini tindakan representatifnya itu terlalu melampaui, yaitu menggunakan kekuatan militer. Nah, inilah yang membuat dia salah. Padahal yang paling utama adalah kita berdiskusi atau berunding dulu ya, menuju solusi damai. Kemudian yang E, negosiasi internasional harus dilibatkan untuk menyelesaikan konflik. Karena ini adalah persoalan internal negara Republik Indonesia, maka kita tidak perlu melibatkan negosiasi internasional ya. Nah, ini yang juga membuatnya salah. Nah, yang solusi yang paling terbaik di sini adalah teman-teman itu A. Kelompok A itu harus mencari solusi damai dan berunding dengan pemerintah pusat. Nah, yang benar adalah alfa. Jadi solusi yang utama adalah damai dan berunding. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Sebuah provinsi di Indonesia memiliki peraturan yang sangat ketat tentang narkoba dan hukum mati sebagai pelaku penyelundupan narkoba. Namun, provinsi tetangga memiliki peraturan yang lebih longgar dan hanya memberlakukan hukuman penjara. Sebagai hasilnya, penyelundupan narkoba antar provinsi semakin meningkat. Bagaimana Anda menilai situasi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Republik Indonesia? Nah, kita lihat optionnya ya teman-teman. A. Provinsi tersebut harus menghukum pelaku penyelundupan narkoba dengan hukuman mati sesuai peraturan mereka. Nah, apakah ini tepat? Apakah di Indonesia itu memberlakukan hukuman mati ya, teman-teman? Nah, karena di sini konteksnya kesatuan negara Republik Indonesia, maka kita harus menyeragamkan ya peraturan-peraturan, apalagi yang sifatnya tentang narkoba ini, karena dia sifatnya bisa merusak generasi bangsa di masa mendatang ya. Nah, maka kita lihat option B lagi ya. Nah, jadi ini masih kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di negara Indonesia itu hukuman mati belum berlaku untuk narkoba ya.
B. Penyelundupan narkoba adalah masalah internasional dan harus ditangani oleh pihak asing. Nah, ini keterlibatan pihak asing ini juga tidak tepat karena ini adalah masalah internal atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Provinsi tersebut harus mengikuti peraturan provinsi tetangga untuk menghindari konflik. Apakah harus mengikuti peraturan negara provinsi tetangga? Tentu tidak boleh ya, karena walaupun di Indonesia ini menerapkan prinsip otonomi daerah setiap provinsi, tapi ada beberapa peraturan itu yang ditentukan oleh pusat. Salah satunya adalah tentu hukuman dari narkoba ini ya, karena ini adalah kebijakan pusat. Nah, jadi masih kurang tepat C ya teman-teman. Nah, kita lanjut D. Provinsi tersebut berhak memiliki peraturan narkoba yang berbeda sesuai otonomi daerah. Nah, itu tadi yang saya katakan. Maka kalau misalnya berhubungan dengan kebijakan pusat, apalagi termasuk hukum pidana, maka kita harus menyeragamkan seluruh wilayah Indonesia. Jadi otonomi daerah untuk narkoba itu kurang tepat ya. Kemudian kita ke E. Pemerintah pusat harus segera mengintervensi dan membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia. Nah, yang benar adalah E ya, teman-teman. Nah, yang benar itu E. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu harus mengintervensi dan membuat peraturan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan hukum pidana sesuai dengan peraturan undang-undang kita. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Sebuah provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ingin mengundang investasi asing untuk mengembangkan industri di wilayah mereka. Mereka menciptakan kebijakan yang memberikan insentif pajak besar-besaran kepada investor asing. Tetapi kebijakan ini tidak berlaku di provinsi lain. Bagaimana Anda menilai kebijakan investasi provinsi ini dalam konteks prinsip kesatuan Negara Republik Indonesia? Nah, di sini kesatuan negara Indonesia ini menjadi kata kunci ya. Maka apabila ada provinsi ya melakukan kebijakan investasi ya tidak berlaku di provinsi lain, tentu ini tidak boleh, apalagi yang berhubungan dengan pajak itu sendiri ya, insentif pajak ya teman-teman. Nah, makanya ini soal nomor 3 itu berhubungan dengan soal nomor 2, yaitu harus seragam dengan seluruh aturan yang berlaku ya, apabila hal ini yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan penting ya, termasuk investasi. Kita lihat nomor bagian A ya. Provinsi tersebut berhak menciptakan kebijakan investasi sendiri sesuai otonomi daerah. Nah, ini masih kurang tepat teman-teman, karena investasi itu merupakan kebijakan pusat, apalagi pajak itu sifatnya kebijakan pusat ya, yang terpusat. Oke, kalau misalnya provinsi lain itu berbeda-beda, maka otomatis provinsi lain itu akan saling buat peraturan sendiri sehingga tidak terjadi kestabilan ekonomi ataupun investasi. Kita lihat bagian B ya, teman-teman. Provinsi lain harus mengadopsi kebijakan investasi yang sama. Ini tadi yang saya maksud ya. Itu tidak boleh ada perbedaan yang signifikan ya dari provinsi 1 dan 2, apalagi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan penting, termasuk itu investasi yang ini, dan sebelumnya itu narkoba ya. C. Pemerintah pusat itu harus membuat insentif pajak seragam bagi semua investor tanpa memandang lokasi. Nah, ini kata seragam ini bagi investor itu jangan, karena beda-beda setiap investor ya teman-teman. Ada yang lokal, ada yang asing. Tentu apabila yang asing itu harus lebih tinggi daripada yang lokal, dan kemudian tanpa memandang lokasi jangan juga. Apabila di daerah pegunungan yang sulit akses, itu tentu investasi pajaknya itu atau insentif pajaknya itu berbeda dengan di perkotaan. Nah, jadi jangan disamakan. D. Kebijakan investasi harus seragam di seluruh Indonesia untuk menghindari ketidaksetaraan ya. Nah, meskipun otonomi atau batasan yang harus itu diseragamkan dalam beberapa kebijakan penting, termasuk investasi ya, untuk menghindari ketidaksetaraan. Nah, kita simpan bagian D, kita lihat bagian E. Investasi asing tidak memiliki dampak apapun pada prinsip kesatuan negara. Nah, ini tentu
kurang tepat karena investasi asing itu adalah memperkuat kesatuan negara kita. Tentu ada modal masuk, kemudian kita pertumbuhan ekonomi kita bagus, pertumbuhan kesejahteraan kita bagus, lapangan kerja terbuka, otomatis akan mempengaruhi kesatuan negara. Apabila terjadi ekonomi yang merosot, kemudian kesejahteraan merosot, tentu akan terjadi konflik atau gejolak di negara. Nah, maka jawaban yang benar adalah kebijakan investasi harus seragam di seluruh Indonesia untuk menghindari ketidaksetaraan ya. Oke, jawaban yang tepat teman-teman adalah D ya. Nah, untuk menyeragamkan seluruh investasi yang ada di Indonesia peraturannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pemerintah pusat ya ingin menghubungkan jaringan kereta api nasional yang menghubungkan seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar penduduk di sebuah provinsi merasa bahwa proyek ini tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi mereka dan hanya akan merusak lingkungan mereka. Bagaimana Anda menilai proyek ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia? Nah, di sini adalah kata kuncinya itu prinsip kesatuan negara Indonesia. Nah, di sini walaupun ini jaringan kereta api nasional itu menghubungkan seluruh Indonesia, ya, menghubungkan seluruh Indonesia, namun ada juga penduduk yang tidak dapat manfaatnya, tidak memberikan manfaat signifikan bagi mereka. Nah, kita lihat apa solusi yang harus dilakukan ya. Kita lihat option A ya. Proyek ini adalah masalah teknis dan tidak ada kaitannya dengan prinsip negara kesatuan republik atau kesatuan negara. Tentu ini berdampak ya teman-teman, karena apabila satu sisi itu bermanfaat untuk wilayah A misalnya, kemudian wilayah B tidak bermanfaat, tentu itu harus dikaji ulang ya. Maka ini kurang tepat ya option A. B. Pemerintah pusat harus meneruskan proyek ini tanpa memperdulikan pendapat provinsi lain. Nah, kita karena berdasarkan kesatuan negara Republik Indonesia, tentu kita harus mendengarkan juga aspirasi dari sebagian wilayah yang tidak berdampak secara manfaat ya. Nah, itu karena kita tidak boleh egois dalam menentukan kebijakan. Pemerintah tidak boleh egois. Nah, jadi ini kurang tepat ya. C. Proyek ini harus dievaluasi secara independen untuk menilai manfaat dan dampaknya. Nah, betul. Kenapa? Kalau kita misalnya menilai secara independen ya, artinya secara profesional dan akademis, tentu itu akan terlihat apabila kita melanjutkan proyek ini bagus apa tidak. Untuk satu sisi wilayah ini bagus, satu sisi lain itu kurang bagus, tentu itu akan bisa menjadi pertimbangan apakah proyek ini bisa berlanjut atau tidak. Bukan berdasarkan suka dan tidak suka ya. Oke, jadi kita lihat simpan dengan C, kita lihat option D ya. Pemerintah pusat harus mendengarkan pendapat provinsi tersebut dan membatalkan proyek. Nah, di sini sebenarnya sudah benar mendengarkan pendapat provinsi tersebut, tapi membatalkan proyek itu enggak juga ya, jangan juga ya membatalkan proyek ini. Nah, karena kita harus kaji ulang dulu ya. Oke, maka ini salah ya teman-teman. E. Option E, penduduk provinsi tersebut harus mengadopsi sikap yang lebih kooperatif terhadap proyek ini. Nah, itu tadi yang saya bilang teman-teman. Walaupun ini untuk menghubungkan antara jaringan-jaringan kereta api nasional, tapi kalau misalnya ada satu sisi yang tidak bermanfaat, itu jangan dipaksakan penduduk ini untuk mengikuti proyek itu. Tetap kita harus mengkaji ulang apakah proyek ini berjalan atau tidak. Maka untuk option A ini masih kurang tepat. Nah, yang paling benar itu adalah C ya. Itu proyek ini harus dievaluasi secara independen untuk menilai manfaat dan dampaknya. Jadi tetap kita harus kaji dulu, pemerintah harus kaji sebelum melanjutkan program ini. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Ini soal terakhir teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like ya channel YouTube Jawara Kelas untuk bisa terus mengupdate dan saya tetap semangat dalam memberikan informasi soal-soal CPNS, kedinasan dan lain-lain ya. Oke, soal nomor 5. Seorang pegawai ASN di
di Dinas Kesehatan dihadapkan pada permintaan dari atasan untuk menutupi data tentang jumlah kasus penyakit yang sedang melanda kota mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat mempertahankan prinsip hak asasi manusia dalam tugasnya. Nah, di sini ada kata itu menutupi data ya, menutupi data tentang jumlah kasus penyakit. Ini sudah sikap yang kurang tepat. Kenapa? Karena sebagai ASN itu yang abdi negara ya, itu harus tetap mempertahankan ya kepatuhan hukum, kemudian tetap menjaga reputasi, kemudian kita tetap harus melaporkan kepada pimpinan. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan ya untuk mempertahankan ini? Kita lihat option A ya. Melakukan tindakan pemalsuan data, menghindari kepanikan masyarakat. Nah, ini sudah kurang tepat ya. Di sini ada kata pemalsuan data. Tindakan pemalsuan data, kepanikan masyarakat. Nah, ini sudah kurang tepat ya. Maka kita harus sebenarnya jujur ya dalam memberikan informasi biar apa? Masyarakat tahu dan lebih waspada lagi dalam penyakit tersebut. Oke, kita lihat option B. Menyimpan data yang sebenarnya dan hanya memberikan data palsu kepada atasan. Nah, ini juga salah ya. Menyimpan data yang sebenarnya memberikan data palsu kepada atasan. Nah, itu sudah salah, kurang tepat ya. Integritas kita sebagai ASN itu dipertanyakan dan diragukan. Oke, C. Mengabaikan permintaan atasan dan mempublikasikan data sebenarnya. Ini juga jangan ya, karena bagaimanapun atasan kita adalah yang sebagai titik koordinasi dalam pengarahan, tapi walaupun ini ada hal yang berdampak negatif sebenarnya, tapi kita tetap harus konsultasikan ya. Jangan langsung menentukan sikap sendiri ya. Oke, ini kurang tepat ya. Kemudian C, menyebarkan informasi D, menyebarkan informasi palsu kepada media untuk memperburuk situasi ini. Informasi palsu ini sudah berita hoax ya, yang sebagai ASN itu integritasnya diragukan ya atau dipertanyakan. Nah, terakhir kita option E ya. Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah keputusan yang tepat karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga integritas kita dengan cara ya, kalau memang kita tidak bisa melakukan berbuat yang banyak terhadap atasan di atas kita yang memerintah kita hal-hal yang buruk, ya kita laporkan yang paling atas lagi supaya hal-hal seperti ini tuh bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ya, bukan malah memberikan kepanikan, kewaspadaan, kemudian berita-berita palsu atau berita bohong. Nah, kita harus melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi ya apabila atasan di atas kita itu berbuat curang atau integritasnya diragukan atau dipertanyakan. Oke, maka jawaban yang tepat adalah error ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Sampai ketemu di soal-soal berikutnya, di part-part berikutnya. Semoga teman-teman dapat manfaat dari pembahasan saya, dan silahkan klik komen apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih.